Tinggal iradahnya itu. Kita ada keinginan atau enggak. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu ummati sayadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata Rasulullah SAW, semua umatku akan masuk surga illa man, kecuali orang yang enggan. Para sahabat kaget. Maka ada yang enggan. Umat Rasulullah ini bukan orang kafir. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Kata Rasulullah melanjutkan sabdanya, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku dakhala al-jannah. Rasulullah menggunakan fi'il madhi. Yang artinya kata kerja lampau, telah masuk surga. Maknanya ini litakid. Sebagai takkid. Bahwasanya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya pasti masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada aku, kata Rasulullah. Soalnya kalau bermaksiat kepada Rasulullah sama saja dengan bermaksiat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah adalah utusan Allah. Soalnya kita disuruh sama utusan pimpinan kita. Kita enggak mengindahkan perintah tersebut. Apakah kita aman? Enggak, pasti utusannya nanti datang. Karena dapat laporan enggak nurut. Nah gitu. Jadi kata Rasulullah, wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, maka sejatinya dia telah enggan untuk masuk surga. Walaupun kalau ditanya orang-orang yang jauh dari Allah mau enggak? Enggak ada yang mau sengsara, semuanya pengen bahagia. Semua orang tahu surga itu tempat kebahagiaan, dan semua orang tahu neraka itu tempat yang dipenuhi dengan siksaan, yang tempat yang hina. Makanya orang kalau ditanya pasti pengen masuk surga, siapapun. Tapi dengan perbuatannya yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, di antara perintah Allah adalah menuntut ilmu. Di antara ilmu dasar, jadi gak perlu muluk-muluk. Di antaranya ilmu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran kan yang kita baca di dalam sholat kita. Kita harus benahi dulu. Gak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Seperti itu. Kita lanjut. Bismillah ya. Kalau dibahas satu-satu lumayan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Anda dengar ada sedikit kesalahan di pengucapan bi. Bi itu sedikit memanjang. Walaupun nggak baca bi sekali, tapi ada sedikit memanjang. Harusnya seperti apa? Langsung bis, ya, bis. Nah, setelah huruf ba tadi sudah bahas huruf ba itu huruf sin. Huruf sin makronya di mana? Ujung lidah, kemudian ujung lidah, bukan di tengah lidah. Huruf sin di ujung lidah, kemudian apa batasannya? Masya Allah, betul ya. Mendekati dinding dalam 2 gigi seri bawah. Ini penjelasan yang detail ya. Huruf sin itu makronya ujung lidah, jadi di bawah dia nggak terangkat. Tapi si ujungnya itu mendekati dinding dalam 2 gigi seri bawah. Itu makhraj sin. Kemudian setelah kita tahu makhrajnya, itu kita harus tahu sifatnya ya. Karena sifat ini yang memperinci huruf tersebut. Sifat itu ciri. Ciri huruf sin di atas sifatnya adalah as-safir. Apa? As-safir. As-safir artinya tajam soalnya. Gimana caranya supaya suaranya itu tajam ya? Caranya itu dengan merapatkan 2 gigi seri atas dan 2 gigi seri bawah. Kemudian ada sedikit celah di antara 2 gigi seri atas dan 2 gigi seri bawah. Dari sanalah suara sin keluar, jadi suaranya tajam. Ya, contohnya kalau
yang banyak surat yang banyak produksinya adalah surat An-Nas. Ya, kalau kita perhatikan ya, apalagi pas anak pertama kali mondok diimamin Syekh baca surat An-Nas, saking tajam sampai nusuk ke telinga. Bagus banget. Karena waktu itu belum setajam itu. Anak latihan pengen tajam susah. Nah, setelah belajar, sering mendengar, belajar, mempelajari ilmu, oh ternyata caranya seperti itu. Dengan merapatkan 2 gigi seri atas dan 2 gigi seri bawah. Ada celah sedikit. Jadi gak benar-benar rapat, ada celah sedikit. Ya, perhatikan. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan pas nah ini masih kebuka gigi anak. Ada kan fathah harus sempurna. Nah pas as ya kembali normal. Karena sukun ini, kalau tadi kan baru membahas kaidah fathah kasroh dhammah. Ya. Kalau sukun dia harus kembali bibirnya itu santai normal. Ya. Jadi kan nah kemudian as biasa. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, suaranya seperti itu. Jadi kalau sukun bibirnya kembali biasa, jangan kebuka. Karena kalau kebuka tadi kan pas harokatnya fathah dan memanjang. Seperti itu. Baik, kita latihan huruf sin. Sa. Ingat tadi kalau harokat fathah, cara itmamnya itu dengan apa? Membuka mulut dan vokal a Arab itu fathul wasl, pertengahan ya, antara a dan e. Jadi sa. Jadi seperti senyum. Banyak kalau kita rajin baca Quran ya, udah memberi pahala, ditambah kayak latihan mulut. Jadi jasmani dan rohani itu dapat. Jasmaninya kita sehat ya, senang mulut. Ada kan senang mulut? Ada kan ya? Kalau anak ingat waktu SMP ya, pas ikutan ini pengen enggak bicara kayak gini itu gak gampang, benar kan? Coba kalau yang nggak biasa suruh di depan gelagap, ya. Adanya sama, ya. Pengen kayak gitu. Gimana caranya? Di antaranya ada senam mulutnya, di antaranya mengucapin a, i, u, e, o, ya, supaya intonasi itu jelas. Jadi ketika ngobrol itu intonasinya jelas. Di dalam bahasa Arab juga sama, ya. Jadi supaya intonasinya jelas, itu harus itmam, harus sempurna dalam pelafalan. Kalau sukun itu biasa. Supaya tadi a'u kan ini monyong nih. A'u monyong kan? Tapi kalau setelahnya dhammah lagi, gak usah kembali langsung a'udzu. Dan jangan a'udzu, enggak perlu gitu. Tapi a'udzu kalau dhammahnya berurutan. Kalau dhammahnya enggak berurutan, contohnya apa? Yang dhammahnya enggak berurutan, cuma satu dhammahnya. Alhamdulillah, ya. Kan ditarik lagi, enggak monyong terus, enggak alhamdulillah. Enggak bisa kan ya? Ya. Alhamdulillah. Dan kalau tadi sukun, dia kembali normal. Contohnya tub. Ya. Contohnya apa? Tub. Kan ba-nya sukun. Tum. Apa? Tum. Jadi jangan jangan gitu, tapi dimonyongin pas baca tu-nya, pas ba-nya kembali normal. Biasa. Jangan diturunin rahangnya, jangan dibuka juga dan bukan fathah, jangan dimonyongin dan bukan apa? Dhammah. Kalau sukun itu dia santai, bibirnya santai seperti semula biasa, kayak gini, kayak nggak ngomong apa-apa, karena sukun. Jadi contohnya di kalimat apa tadi? Tubi. Kalau huruf ba kan dia memantul, ada sifat kalau di dalam Al-Quran ada tajwid, huruf tajwid harus memantul, makanya ada tubi. Kita ambil contoh yang lain, contohnya sum. Ini kan nggak memantul ya, nggak memantul tapi apa? Ada gun. Jadi di antara kesalahan yang sering terjadi, gunnah ini kurang sempurna. Jadi ada nanti pembahasan gunnah itu ada durasinya, ada level-level. Ada yang gunnahnya itu sempurna, ada yang
Nah, di bawahnya sampai kalau nggak salah 5 level, 5 tingkat. Di antara gunnah yang paling sempurna itu mim bertasdid. Contohnya summum atau ammaya. Jangan ammaya salah, tapi ammaya segitu. Jelasin. Bisa diikuti boleh. Amma. Nah, jadi huruf mim, nah tadi belum kejelasin mim dan ba, walaupun makhrajnya sama-sama di syafatan, bibir atas dan bibir bawah yang nempel. Jadi makhraj yang di bibir itu kan bukan mim sama ba aja. Ada apa selain itu? Wow. Fa sama waw, tapi beda-beda cirinya, beda-beda caranya, ciri dan caranya beda. Kalau fa itu dengan menempelkan ujung gigi seri atas ke perut bibir bawah. Perutnya berarti bibir dalam, fa. Jadi bukan pa, bukan bibir atas dan bibir bawah seperti orang Sunda ya. Orang Sunda mah pa wah ya. Kayaknya orang Sunda masyhur katanya orang Sunda gak bisa bilang apa? Huruf fa, fitnah itu. Pas sebut fitnahnya fitnah. Nah, memang suka keceplosan. Anaknya sudah paham, suka keceplosan pas ngucapin huruf fa itu pa. Makanya perlu terus dilatih. Tapi itu kalau di luar kemampuan kita, insya Allah ma'fu. Ya. Karena setiap orang punya ini ya, seperti orang Arab, ya, antara orang Arab Yaman. Ya. Mereka itu cadel itu suka salah itu pas ngucapin huruf ko. Ya. Makanya di kita udah terkenal ini namanya gamis, baju besar apa gamis, padahal aslinya qamis, bahasa Arabnya apa qamis, artinya baju ya. Kan dulu pedagang Arab ke Indonesia diantara gamis orang Arab itu. Ada juga diantara guru-guru anak waktu di pondok dari Yaman ya, para masyayikh yang anak belajar sama beliau dari Yaman. Kadang mereka juga suka keceplosan ga bilang gitu, padahal ga itu maksudnya ko ya. Kalau kita mah yang suka salah itu huruf fa ya, seperti itu. Lima 15 menit lagi, 12 menit lagi. Kita lanjut tadi basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian di antara huruf yang sering, bahkan ada juga lumayan repot ya, melatih huruf ini. Itu huruf ro. Huruf apa? Ro. Nah, huruf ro itu hukumnya ada dua. Ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi sama seperti lam pada lafaz Allah. Kalau lam khusus pada lafaz Allah aja yang dibaca tebalnya itu. Kalau lam selain lafaz Allah mah gak tebal. Kecuali ada di riwayat lain ya. Lam selain lafaz Allah ada yang dibaca tebal ya. Tapi kita nggak ngebahas riwayat lain ya, kita bahas riwayat Hafiz an Asim yang biasa kita gunakan. Adapun huruf ro, semua huruf ro ya, semua huruf ro itu ada yang tebal, ada yang tipis. Di antaranya huruf ro yang tebal adalah ro yang berharakat fathah dan dom, dan ada yang lainnya banyak rinciannya. Cuman supaya nggak pusing, itu dua fathah sama dom. Nah, yang kita baca tadi ro-nya berharakat apa? Fathah. Gimana caranya supaya tebal? Ya, supaya tebal maka dia lebih ke atas huruf ro. Kan makanya di huruf ro itu di ini nih, sisi lidah. Tapi sisi lidah itu beda dengan huruf do. Ya, anak gak bawa bukunya. Kalau di bukunya ada gambar makhraj huruf. Nggak ada ya? Pada luar. Ya, paling untuk bapak-bapak bisa lihat ya. Ini saya perumpamaan pakai tangan ya. Jadi di antara huruf yang keluar dari lidah itu ada banyak ya, ada 10 huruf. Di antara bagiannya ada ujung lidah, ada tengah lidah, ada pangkal lidah. Di antaranya juga ada sisi lidah ya. Nah, sisi lidah ini
ada dua, yaitu ada sisi lidah bagian tengah dan sisi lidah bagian ujung. Nah, kalau huruf ro ya, sisi lidah bagian ujung ya, sebelah sini kepala lidah, jadi sisi kanan dan kiri. Ro nempelnya kemana? Nempelnya ke gusi depan kita, gusi atas bagian depan. Sebagian kalau tidak salah khilaf ya, sebagian ada yang mengatakan la nara itu sama-sama di ujung lidah. Nah, tapi di buku jadi kitab yang Anda pelajari, beliau lebih condong ke makhraj itu bukan di ujung lidah tapi di sisi lidah. Ya. Kedua Anda nggak bawa bukunya. Jadi cara bacanya seperti itu. Ro. Jadi si ujung lidahnya ini agak ke belakangnya, disebut itu punggung lidah. Punggung lidah. Jadi bukan di ujungnya banget, enggak seperti makhraj la kan ujungnya al ujungnya. Kalau ro ya, dia agak ke belakang, ke punggung lidahnya. Ro. Coba ikuti. Ro. Kalau kasrah tipis, ri. Contohnya mir. Kemudian ru. Nah, kalau tadi kita sudah tahu kaidah harakat dhamma itu harus monyong ya, supaya gak masuk hidung. Itu juga di huruf Quran juga harus diperhatikan. Ru harus monyong. Ru. Nah, jadi suaranya nggak berubah walaupun kita tutup hidung. Ro. Cuman di antara kesalahannya itu pengucapan qira'ahnya itu yang fathah itu jarang yang tebal. Jadi untuk mengucapkan tebalnya ini yang harus dilatih. Ro. Seperti itu. Ro. Jadi sisi kiri dan kanan lidah itu nempel ke gusi atas. Ya. Kemudian ujung lidahnya itu pun bukan pas ujungnya banget, agak ke belakang, punggung lidah disebutnya di buku, itu disebutnya punggung lidah, nempel ke langit-langit atas bagian depan. Ro. Jadi makhraj yang paling banyak itu keluar dari lidah. Jadi ujung lidah banyak nih. Di antaranya ada ujung lidah nempel ke pangkal dua gigi seri atas. Lakopnya disebutnya niltaiyah. Apa? Niltaiyah. Kenapa disebut niltaiyah? Karena si ujung lidahnya itu nempelnya ke pangkal dua gigi seri atas, tempat tumbuhnya dua gigi seri atas. Hurufnya adalah ta sama apa? Dal sama apa? To. Itu 3 huruf. Ta, dal sama to. Ada juga ujung lidah masih di atas, cuma nempelnya bukan di pangkal dua gigi seri atas, tapi nempelnya di ujung dua gigi seri atas. Ya. Jadi kalau baca kitabnya nggak teliti nih, bedanya apa nih? Ada sempat bingung. Bedanya apa? Ternyata bedanya kalau yang pertama tadi ujung lidah itu nempelnya itu di mana? Nempel itu di pangkal dua gigi seri atas, tempat tumbuhnya dua gigi seri atas. Kalau yang kedua ini disebutnya lithawiyah. Ya, lithawiyah. Lakopnya itu sebutannya lithawiyah. Jadi manfaat kita menghafal lakop sebutan-sebutan ini, kita bisa mengetahui batasan huruf. Oh, kalau huruf za batasannya itu ujung dua gigi seri atas. Anda sering dengar ya, khususnya ini siswa, auzu. Salah, itu bukan zu ya. Kalau zu itu berarti si ujung lidah itu di bawah, ya, mendekati dinding dalam dua gigi seri bawah. Kalau zu yaitu huruf za, auzu. Ya. Kalau zal itu ujung lidah nempel ke ujung dua gigi seri atas. Jadi suaranya zu, auzu. Nah, ada yang sama tempatnya seperti huruf dal, yaitu huruf wo. Huruf apa? Wo. Sama. Ujung lidah nempel ke ujung dua gigi seri atas. Tapi beda sifat, beda karakter. Ya. Kalau huruf dal tipis, ya. Kenapa? Karena semua sifatnya sifat-sifat yang tipis. Pangkal lidahnya tidak terangkat, kemudian tidak menyempit, ya, sebagian besar lidahnya. Kalau huruf wo,
dia tebal. Kenapa? Karena huruf wo pangkal lidahnya terangkat dan sebagian besar lidahnya menyempit. Dimulai dari pangkal lidah sampai lidah bagian tengah itu menyempit. Wo, 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 wi, 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 lu. lu. Tapi maknanya sama seperti that, sama-sama ujung lidah nempel ke ujung dua gigi seri atas. Bedanya sifatnya aja. Seperti itu ya. Ini super ringkas ya, super ekspres. Setidaknya ada gambaran khususnya di surat apa? Al-Fatihah ya. Baik, kita lanjut. 4 menit lagi. Kita bereskan bacaannya. Tadi baru bismillah ya. Alhamdulillah udah. Bismillah ya, huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun untuk latihannya masing-masing nanti ya. Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya lupa belum dijelasin huruf ra di antara sifatnya itu takrir. Apa? Takrir itu artinya apa? Getaran. Takrir itu artinya getaran. Ya. Kalau sifat yang lain itu harus ada, tapi kalau sifat ra itu jangan ada. Maksudnya jangan bergetar itu jangan berlebihan. Getarannya harus sekali. Ya. Au. Jadi jangan jangan gitu. Pernah dengar ada yang takbiran atau azan Allahu Akbar, ada ya? Ya. Itu di antara kesalahan itu takrir. Jadi getarannya berlebih. Jadi getaran huruf ra itu 1 kali. Tapi jangan ada juga yang dia takut berlebih getarannya sampai nggak ada getarannya, nggak ada sama sekali. Katanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan di lidah itu ya. Itu malah di tenggorokan ya. Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu. Jadi kurang tepat juga. Terlalu hati-hati sampai menghilangkan sifatnya. Yang takrir harus ada tapi jangan berlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di antara kesalahan yang sering terjadi, sering Anda dengar ya, huruf lam sukun memantul. Padahal kita udah tahu baju di toko ya dari kecil ya, gak dibeli-beli. Baju di toko, tapi kenapa itu lam jadi memantul? Alhamdulillah. Tapi kalau yang itu jarang. Yang saya itu di lam setelahnya. Alhamdulillahi Rabbil. Bil harusnya bil ditahan ya. Ditahan tapi bukan berdengung gitu kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian di antara kesalahan yang sering terjadi i-nya itu memanjang. Iya. Jadi iya itu bukan memanjang tapi ditekan. Ya. Iya maksudnya di mana? Lidah bagian tengah. Nempel ke langit-langit atas bagian tengah. I. Kemudian i itu hamzah. Hamzah itu tadi sudah dijelaskan harus ditekan. I. Jadi harus jelas i-nya itu. I baru ke iya-nya. I dulu baru naikkan lidah bagian tengahnya untuk mengucapkan huruf ya. Dan ya yang bertasir itu kan double. Ya-nya ada 2. Yang satu ya yang harokatnya sukun, yang satu lagi ya yang berharokat. Ya. Karena untuk meringkas di
dibuang, diganti dengan tasdid. Jadi kalau dipisah itu kemudian ya, ya. Jadi yang pertama i-nya harus jelas, harus ditekan, kemudian harokatnya kan kasroh, harus itmam, harus turun rahang bawahnya i harus turun rahang bawah karena kasroh kan diturunkan rahang bawah. Kemudian ya, kalau ya kan sukun ya yang pertama, berarti bibirnya kembali biasa i. Tapi kan kalau huruf ya walaupun dia sukun tetap rahangnya kalau huruf ya harus turun, makanya i rahangnya turun, enggak i. Makanya kalau bacanya iya karena itu salah, iya masuk hidung enggak jelas, harus turun rahangnya i. Kalau diturunkan Anda tutup hidung iya enggak masalah ya. Iyyaka na'budu